mewakili anggota kelompok saya yaitu Diki Trimayuda, Rosmiati, Salsabila Fitri Amara, Safa Nabila, dan Yurian Diantara. Kami dari kelas 44227 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisa sebuah studi kasus dengan teori media massa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai efek media massa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi massa. Komunikasi massa adalah sistem yang sangat kompleks dan memiliki sejarah penelitian yang sangat panjang selama bertahun-tahun. Para peneliti telah mengembangkan berbagai teori komunikasi massa ketika meneliti hubungan antara media massa dan khalayak massa. Hal ini didasarkan pada sebuah postulat yang diungkapkan oleh Dennis Misquel bahwa media massa memiliki efek terhadap khalayak massa. Selama abad 20, para peneliti komunikasi telah berupaya untuk mengamati efek media massa terhadap khalayak yang berujung pada kemunculan berbagai teori efek media massa. Di antaranya adalah teori usus, teori gratifikasi, teori jarum epidermik, teori ketergantungan, teori agenda, teori hegemoni, teori normatif, dan teori kultivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan ragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Disadari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu dalam masyarakat. Ada beberapa teori media yang menyatakan bahwa media massa berkuasa mempengaruhi audiens yang akan dibahas di sini dengan lebih mendalam dengan disertai kasus dari media massa atau media sosial, yakni teori kultivasi, teori agenda setting, dan teori jarum epidermik. Pada kesempatan kali ini kelompok saya menggunakan 3 teori media massa yaitu teori kultivasi, teori jarum hipodermik, dan teori agenda setting. Studi kasus yang kami analisa adalah pembakaran bendera PDIP versi Korlap Demo RUU. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kronologi pembakaran bendera PDIP versi Korlap RUU HIP. Mari simak. Kasus kronologi pembakaran bendera PDIP versi Korlap Demo RUU HIP. Jakarta, CNN Indonesia. Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP. Edi Mulyadi mengaku telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Dia periksa untuk diklarifikasi perihal pembakaran bendera PDIP dan palu arit dalam aksi yang dimotori FPI CS dalam Aliansi Nasional Anti Komunis. Anak NKRI dimotori FPI PA 2012 dan GNPF Ulama. Mereka berunjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPR Rabu 24 Juni lalu. Dipanggil untuk klarifikasi saja, belum masuk penyidikan ya terkait bendera PDIP karena mereka akan tersinggung, kata Edi saat dihubungi CNN Indonesia.com Jumat 26 Juni. Menurut dia, sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya berkaitan dengan materi kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihaknya, termasuk beberapa di antaranya terkait dengan orasi soal pembubaran PDIP dan penurunan Presiden Joko Widodo. Polisi pun menggali informasi terkait aksi pembakaran bendera PDIP. Dia mengakui pihaknya akan membakar bendera berlambang palu arit. Sementara untuk pembakaran bendera PDIP, pihaknya mengaku itu tidak disengaja dan menduga ada penyusup. Yang kami bakar sebetulnya bendera PKI. Cuma kalau ada bendera PDIP itu asiden dan pimpinan kami menduga itu penyusup, lanjut dia. Edi menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mencari tahu lebih lanjut soal dugaan penyusup tersebut. Karenanya dia tak bisa memberi keterangan lebih lanjut soal tudingan ada penyusup. Edi menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mencari tahu lebih lanjut soal dugaan penyusup tersebut. Karenanya dia tidak bisa memberi keterangan lebih lanjut soal tudingan ada penyusup. Saat kejadian, dia mengaku tak kuasa menghentikan aksi pembakaran di tengah massa yang bersemangat. Selanjutnya akan dijelaskan teori kultivasi oleh salah satu anggota kelompok saya. Silakan Salsabila Fitri Amara untuk menjelaskan. Teori kultivasi adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa, yaitu televisi, terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia di sekitarnya. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mengkultivasi
basis teori kultivasi, maka pemirsa kelas berat akan cenderung melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan tindakan kekerasan. Pada teori kultivasi terdapat konsep The Mean World Index yang menyatakan bahwa pemirsa yang mengkonsumsi televisi pada tingkatan yang lebih tinggi percaya bahwa perlindungan yang lebih baik oleh penegak hukum sangat diperlukan dan dilaporkan bahwa kebanyakan orang tidak dapat dipercaya dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah analisa kasus tersebut menggunakan teori kultivasi. Kasus pembakaran bendera PDIP merupakan bentuk tindak kekerasan yang ditampilkan di televisi sehingga membentuk cara pandang pemirsa televisi terhadap realitas sosial bahwa di sekitarnya sebagai tempat yang penuh dengan tindakan kekerasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam teori kultivasi bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mengkultivasi konsepsi penonton televisi terhadap dunia luar. Kasus pembakaran bendera PDIP menunjukkan bahwa perlindungan yang lebih baik oleh penegak hukum sangatlah diperlukan demi kenyamanan dan ketentraman bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan The Mean World Index dalam teori kultivasi. Selanjutnya akan dijelaskan teori jarum hipodermik oleh Rosmianti. Teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audiens. Menurut teori jarum hipodermik, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Contohnya, pada iklan air mineral, di mana saat produk ini dipublikasikan secara langsung bisa mempengaruhi asumsi halayak bahwa produk dalam kemasan tersebut adalah Aqua. Sehingga sampai saat ini Aqua sudah terdoktrin diingatkan halayak walaupun sudah banyak merek-merek air mineral dalam kemasan yang bermunculan. Kemudian selanjutnya adalah analisa kasus tersebut menggunakan teori jarum hipodermik. Selanjutnya akan dijelaskan teori agenda setting oleh kelompok kami yaitu Yulian Diantara. Silahkan Yulian Diantara untuk menjelaskan. Kam and Saul menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir khalayak yang cenderung tepat informasinya. Media massa memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat menilai suatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan oleh media. Contoh yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalaminya secara langsung. Dalam pengaturan teori paparan hipotensi selective exposure, semua orang hanya akan melihat dan membaca informasi yang disampaikan yang tidak disetujui atau dibantah dengan kepercayaan yang selama ini mereka dapatkan dan bangun. Kemudian selanjutnya adalah analisa kasus tersebut dengan menggunakan teori agenda setting. Analisa dengan setelan agenda setting. Masyarakat menerima informasi ini sebagai bentuk tindak pencegahan karena tindakan tersebut melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian teori agenda setting bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terapan informasinya. Selain itu, tidak semua masyarakat melihat berita membakar bendera PDIP akan paham berita tersebut. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kebebasan manusia dalam memilih, menyortir, dan menerima pesan yang disampaikan oleh media massa sebagai hipotensi pemaparan selektif. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kebebasan manusia dalam memilih, menyortir, dan menerima pesan disampaikan oleh media massa sebagai hipotensi selective exposure. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu setiap individu akan secara pasti dalam memiliki perbedaan interpretasi dalam menerima sebuah informasi. Namun, mereka masing-masing memiliki pola yang penuh arti. Masyarakat sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan oleh media komunikasi, layaknya kemasukan obat bius. Melalui jarum suntik, individu memiliki kemampuan untuk memilih, menyortir, dan menerima pesan yang disampaikan oleh media massa.